Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait adaptasi ibu dan proses menyusui. Nah, untuk materi hari ini langsung saja saya sampaikan. Yang pertama terkait membangun kemampuan dan kepercayaan diri ibu dalam menyusui. Nah, dalam menyusui ibu karena pada saat ibu nifas itu ibu baru beradaptasi secara psikologi juga dan secara fisik. Nah, di sini ibu juga perlu dukungan dalam memberikan ASI atau menyusui, terutama untuk ibu yang baru pertama kali melahirkan, yang tidak memiliki pengalaman menyusui dan yang lain-lain. Nah, itu memerlukan dukungan yang lebih. Apa sih dukungan itu? Dukungan adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain, atau bisa juga dikatakan memberikan dorongan atau motivasi atau semangat atau nasihat kepada orang lain dalam situasi pembuat keputusan. Nah, untuk dalam dukungan menyusui ini ada beberapa macam ya, dilihat dari pemberi dukungan. Yang pertama bisa dukungan suami, kemudian keluarga, dan juga tenaga kesehatan yang tidak lain adalah kita sebagai bidan. Nah, bentuk-bentuk dukungan di sini ada beberapa bentuk dukungan yang bisa kita berikan. Yang pertama, dukungan informasional. Ini seperti pemberian nasihat, memberi saran, informasi mengenai pemberian ASI dan yang lain-lain. Nah, ini bisa tadi ya dari sisi pemberi dukungan semuanya bisa memberikan dukungan informasional, baik itu dari suami, dari keluarga, dan kita sebagai bidan, terutama kita karena kita memiliki ilmu yang lebih dibandingkan suami dan keluarga ya, kurang lebih seperti itu. Kecuali kalau misalnya keluarganya memang dari orang kesehatan, mungkin juga bisa lebih tahu. Tapi kalau keluarga bukan dari orang kesehatan, tentunya kita memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih daripada keluarga. Nah, di sini kita bisa memberikan berbagai informasi mengenai pemberian ASI. Kemudian kalau dari sisi keluarga, misalnya dari ibu pasien itu bisa memberikan pengalamannya dahulu saat menyusui seperti apa, seperti itu. Nah, nanti kita bisa apa saja sih informasi yang bisa kita berikan, bisa terkait cara menyusui yang benar, kemudian cara untuk memproduksi ASI lebih banyak dan yang lain-lain. Nah, nanti intinya apa yang masih ibu pertanyakan, yang masih ibu bingungkan, nanti kita bisa memberikan penjelasan di sana. Kemudian dukungan penghargaan itu bisa ungkapan hormat atau penghargaan positif, misalnya menyatakan perasaan bangga dan senang atas keputusan ibu untuk menyusui bayinya. Nah, ini jadi kita mungkin dari suami ya, yang lebih suami dan keluarga mungkin akan lebih berdampak kepada ibu. Jadi misalnya suaminya menyatakan bahwa wah, saya bangga sekali istri saya mau untuk menyusui bayinya gitu ya, dan yang lain-lain. Karena memang kalau menyusui itu kan sebenarnya pilihan ibu ya, jadi apakah ibu mau menyusui atau tidak. Tapi kalau misalnya kita sebagai tenaga kesehatan, pastinya kita menyarankan untuk memberikan ASI kepada bayinya. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang merasa sulit awalnya sulit untuk menyusui karena mungkin merasa ASInya tidak banyak, kemudian mungkin merasa bayinya tidak bisa menyusui dan yang lain-lain, sehingga ibu merasa tertekan hingga tidak mau menyusui. Nah, itu juga kadang ditemukan beberapa kasus seperti itu. Nah, di sini kita harus memberikan dukungan tadi agar ibu tetap berusaha untuk menyusui bayinya. Kemudian dukungan instrumental itu dukungan dalam bentuk materi dan waktu untuk meringankan beban ibu. Jadi misalnya kalau suaminya menyediakan bantal untuk menyusui, atau mungkin mungkin dari keluarga mungkin memasakkan makanan-makanan untuk memproduksi ASI lebih banyak. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi dalam bentuk materi atau dan waktu untuk meringankan beban ibu. Kemudian bisa dukungan emosional, itu berupa memberikan perhatian, mendampingi, menemani ibu saat memberikan ASI.
Nah, ini juga terutama keluarga ya yang lebih berperan dalam memberikan dukungan emosional. Jadi kalau misalnya ibu sedang menyusui kan, kalau misalnya bayi kadang lama ya menyusuinya, bisa sampai lebih dari 30 menit gitu, karena sambil tidur sambil ngenyot dan yang lain-lain. Nah, di situ nanti keluarga bisa memberikan dukungan emosional seperti memberikan perhatian, misalnya ditanya apakah ibunya merasa gerah atau apa, mungkin kalau misalnya bangun malam itu ditemani dan yang lain-lain. Nah, jadi ibunya tidak merasa sendiri seperti itu. Kemudian ada breastfeeding self efficacy atau BSE ya. Jadi BSE ini adalah tingkat kepercayaan diri ibu pada kemampuannya untuk menyusui anak. Dan BSE ini adalah salah satu faktor penting dalam pemberian ASI. Jadi kalau dukungan saja tidak cukup, kalau ibunya memang tidak memiliki kepercayaan diri, maka juga pemberian ASINya bisa gagal. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi BSE ya. Yang pertama, pencapaian prestasi. Jadi misalnya ibunya ini sudah anak kedua, kemudian anak pertamanya dulu menyusui dan berhasil. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya ibunya untuk anak yang kedua ini juga akan lebih percaya diri gitu ya untuk memberikan ASI, karena yakin karena yang pertama berhasil pasti yang ini juga berhasil, seperti itu. Kemudian pengamatan terhadap keberhasilan orang lain. Nah, misalnya ibunya mungkin baru pertama kali menyusui, tapi sebelumnya sudah pernah melihat banyak teman-temannya yang berhasil menyusui sampai 2 tahun dan yang lain-lain, yang temannya bekerja tapi tetap bisa memberikan ASI eksklusif. Jadi hal-hal itu membuat ibu juga meningkatkan kepercayaan diri ibu ya, bahwa pasti dia juga bisa untuk memberikan ASI. Kemudian persuasi verbal, jadi misalnya dukungan tadi ya secara verbal, jadi memberikan nasihat, kemudian memberikan informasi-informasi seperti itu kepada ibu sehingga ibu lebih percaya diri. Kemudian ada juga kondisi fisiologis atau emosional, nyeri, stres, kegelisahan, dan kelelahan. Hal-hal ini juga membuat bisa mempengaruhi kepercayaan diri ibu, karena kalau misalnya ibunya secara fisik sudah merasa lelah, merasa tidak dalam kondisi fit, kemudian juga stres dan yang lain-lain, akhirnya ibunya juga tidak percaya diri gitu ya untuk menyusui dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait memerah dan pengelolaan ASI. Nah, kenapa sih kita menggunakan ASI perah ya? Jadi sebenarnya ada beberapa kegunaan untuk kenapa kita memerah ASI. Yang pertama, memberi makan bayi yang mengalami kesulitan menghisap payudara. Jadi misalnya pada bayi-bayi yang mungkin karena puting ibunya yang pendek, kemudian atau mungkin dari faktor bayinya, mungkin bayinya labiopalato atau mungkin lidahnya ada ya yang sindrom lidah pendek dan yang lain-lain, sehingga kesulitan untuk menghisap payudara. Nah, jadi untuk agar bayi bisa tetap mendapatkan ASI, itu diberi ASI dengan cara diperah, jadi dengan ASI perah seperti itu. Kemudian memberikan makanan bayi yang menolak menyusu. Jadi kadang ada beberapa bayi yang mungkin dia sudah karena beberapa kali gagal menyusu, akhirnya sudah nggak mau lagi gitu. Nah ini jangan sampai karena dia tidak mau menyusu dari ibunya terus kita tidak diberikan ASI, nggak boleh. Jadi tetap ASINya diberikan dengan cara memberikan ASI perah. Kemudian memberi makan bayi barat lahir rendah atau bayi prematur yang tidak bisa menyusu. Nah, biasanya bayi prematur itu memang dia beberapa refleksnya belum baik ya. Jadi seperti refleks menghisap, kemudian menelan itu dia biasanya kurang baik sehingga tidak bisa menyusu gitu. Jadi belum bisa menyusu. Nah, ada juga yang dia sebenarnya bisa, tapi karena beratnya terlalu rendah, jadi untuk mengurangi kekurangan kalori ya, energi ya, berkurangnya energi, jadi memang tidak disarankan untuk menyusu, jadi minumnya dari selang seperti itu. Nah, jadi memang terapinya harus minumnya menggunakan sonde.
Kemudian memberikan makanan bagi sakit yang tidak dapat menghisap ASI dengan cukup. Nah ini jadi kalau misalnya bayinya sakit itu mungkin dia harus dirawat di rumah sakit gitu ya. Kalau dirawat di rumah sakit dan yang lain-lain, nah ini ibu tetap bisa memberikan ASINya dengan ASI perah gitu. Karena kalau misalnya bayi, kalau misalnya masih bayi kan di kamar bayi ya, dan yang memang hanya khusus untuk bayi saja, jadi biasanya ibu dan keluarga itu tidak bisa masuk setiap saat gitu. Jadi ada waktu-waktunya ibu boleh masuk ke ruangan. Nah untuk untuk tetap bisa memberikan ASINya itu bisa diberikan dengan ASI perah. Kemudian mempertahankan suplai ASI ketika ibu atau bayinya sakit. Nah ini misalnya pada misalnya untuk berjaga-jaga, misalnya ibunya sakit atau bayinya sakit. Nah ini ibu bisa menyimpan ASI perah. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ibunya sakit dan misalnya harus dirawat di rumah sakit, sedangkan bayinya di rumah, itu bayi tetap bisa minum ASI dengan ASI perah yang sudah disimpan tadi. Kemudian meninggalkan ASI untuk bayi ketika ibu bekerja. Nah ini ya, jadi yang paling banyak itu biasanya memang ibu bekerja yang menggunakan ASI perah, karena kalau misalnya ibu bekerja dari pagi sampai sore, nah ini pada saat ibu tidak ada di rumah ini, bayi diberikan makanan berupa ASI perah gitu. Kemudian membantu mengurangi payudara yang penuh dan bengkak. Nah ini misalnya kadang ada ibu yang dia produksi ASINya memang banyak gitu ya, jadi sebelum 2 jam udah penuh terus gitu, belum 2 jam udah penuh bayinya padahal masih kenyang dan yang lain-lain. Nah kalau misalnya dibiarkan nanti bisa jadi bendungan ASI. Nah karena itu kita bisa keluarkan dulu biar ASINya, biar payudaranya tidak terlalu bengkak gitu. Kemudian membantu meningkatkan produksi ASI untuk relaktasi atau include lactation. Jadi kalau misalnya untuk ibu yang mau relaktasi ya, jadi misalnya sudah pernah menyusui, kemudian berhenti, kemudian mau menyusui lagi, nah itu bisa dirangsang dengan pemerahan ASI gitu. Jadi kalau misalnya diperah, nanti dia akan produksi ASINya juga akan meningkat gitu, karena terangsang terus gitu ya. Nah ini pada saat memerah itu kan karena kita tidak ketemu bayi ya, biasanya kalau ibu bekerja itu kan memerah ASINya kan di kantor, dan itu tuh nggak ketemu bayi, kadang kurang terangsang gitu untuk payudaranya itu bisa berproduksi ASI sebaik kalau misalnya ketemu bayi gitu ya. Nah ini ada beberapa cara untuk merangsang refleks oksitosinnya, jadi biar payudaranya dapat memproduksi ASI. Yang pertama, ibu duduk dengan tenang, jadi rileks gitu ya. Kemudian sendirian atau dengan teman atau dengan anggota keluarga yang mendukung gitu. Kalau misalnya di kantor biasanya memang ada ruang untuk untuk memerah ASI. Nah itu mungkin bisa dengan teman-temannya yang seperti itu. Kemudian mendekap bayi dengan kontak kulit, ini jika memungkinkan, maksudnya jika pada saat itu ada bayinya gitu ya. Kemudian melihat foto bayi, mendengarkan suara, dan mencium bau tubuh bayi dari bajunya. Nah mungkin bisa, kalau misalnya sedang di kantor, mungkin bisa melihat video bayinya, kemudian atau mungkin bisa membawa baju bayi gitu ya, untuk untuk mencium aroma tubuh bayinya. Nah seperti itu. Kemudian menerapkan teknik pernafasan untuk relaksasi, minum minuman hangat yang menenangkan, kemudian menghangatkan payudara, kompres atau mandi air hangat, merangsang puting susu dengan cara menarik lembut dan memutar, kemudian memijat atau mengusap payudara dengan ringan, menggunakan teknik visualisasi atau membayangkan ASINya sedang mengalir dan keluar dengan deras bagaikan air mancur. Kemudian meminta seseorang untuk memijat punggungnya, atau biasanya kita sebut dengan pijat oksitosin. Nah nanti kalian akan belajar ya terkait pijat oksitosin nanti di praktikum kalau nggak salah. Nah, jadi intinya nah ini sebenarnya saya juga merasakan sendiri gitu ya, bahwa pertemuan dengan bayi itu memang benar-benar bisa merangsang refleks oksitosin kita gitu. Jadi
kalau saya pernah cerita kemarin bahwa anak saya itu lahirnya labio palato gitu. Jadi begitu lahir langsung dirawat di kamar bayi. Dan saya dirawatnya di kamar nifas gitu ya. Dan jadi selama 4 hari saya di rumah sakit itu saya nggak pernah ketemu bayi saya gitu. Jadi 4 hari di sana itu nggak bisa ketemu karena memang bayinya karena nggak bisa netek juga ya, jadi nggak diantarkan ke kamar nifas dan memang harus dipantau di sana. Jadi saya 4 hari itu sama sekali nggak ketemu bayi, dan payudara saya itu tuh rasanya memang kosong, jadi memang nggak ada setetes pun yang keluar tuh nggak ada. Jadi memang benar-benar kayak bukan ibu yang menyusui gitu ya, malah rasanya itu lebih pada saat hamil itu kan udah mulai terisi gitu ya rasanya. Nah itu tuh benar-benar yang rasanya tuh kosong plong gitu ya, jadi nggak ada sama sekali, tidak menegang, tidak apapun gitu, jadi benar-benar yang kosong. Nah pada waktu hari keempat itu kan saatnya untuk pulang ya, jadi saya pulang, bayinya juga dibawa pulang. Nah waktu pertama kali ketemu bayi itu benar-benar langsung rasanya tuh di payudara itu rasanya langsung kayak kayak ada sesuatu yang mengalir gitu. Jadi rasanya tuh benar-benar berasa ketika kantong-kantong ASI itu tuh terisi gitu. Nah jadi waktu itu pertama kali ketemu bayi itu rasanya langsung sakit gitu payudaranya, karena ada seperti terisi gitu ya rasanya tuh. Nah setelah itu terus keluar asinya terus keluar, tapi memang nggak banyak ya, waktu itu tidak banyak. Terus tapi akhirnya juga karena saya stres dan yang lain-lain, terus akhirnya sudah nggak keluar lagi setelah itu. Jadi sempat keluar itu sekitar 2 minggu kalau nggak salah, atau 1 minggu gitu. Jadi tapi nggak banyak. Jadi ya waktu itu ya akhirnya kita beli minum susu formula karena memang terus sudah nggak keluar lagi asinya gitu ya. Nah ini contoh gambar pijat oksitosin ya. Jadi ibunya dipijat di bagian punggung itu untuk merangsang produksi ASI ya, dengan merangsang hormon oksitosinnya. Nah nanti kalian akan belajar lagi ya untuk pijat oksitosin nanti di praktikum. Kemudian cara memerah ASI itu bisa dengan 2 cara, bisa dengan tangan dan bisa dengan pompa ASI. Nah pompa ASI ini ada yang manual dan ada yang elektrik. Nah ini kalau dengan tangan ini diperah di bagian putingnya ya, di areolanya. Kemudian ini persiapan memerah ASI. Yang pertama wadah untuk menampung ASInya. Jadi bisa cangkir, gelas, mangkok, botol dan yang lain-lain ya. Apalagi kalau misalnya kalau memerahnya dengan tangan itu kita butuh tempat yang agak besar dulu gitu, karena nanti biasanya dia agak nyiprat kemana-mana gitu ya kalau pakai tangan. Tapi kalau misalnya pakai alat itu dia sudah langsung masuk ke dalam botol, jadi lebih praktis sebenarnya. Kemudian wadah untuk menyimpannya nanti. Nah nanti wadahnya mau disimpan di mana, ASInya mau disimpan di mana, apakah di botol kaca ataukah di plastik ASI ya, sekarang sudah ada plastik ASI dan yang lain-lain, nanti itu disiapkan dulu. Kemudian mencuci tangan dengan sabun, jadi walaupun memerah dengan tangan ataupun memerah dengan alat itu kita harus tetap cuci tangan dengan sabun. Kemudian mencari tempat yang tenang dan nyaman untuk kegiatan memerah. Nah ini karena stres itu bisa mempengaruhi produksi ASI, maka sebisa mungkin ketika memerah itu ibu dalam keadaan rileks di tempat yang tenang, nyaman. Jadi biasanya yang privasi gitu ya. Kalau misalnya tidak ada ruangan khusus, itu biasanya ibu akan was-was karena nanti kalau tiba-tiba temannya yang laki-laki datang atau gimana gitu ya. Nah kadang was-was seperti itu. Kemudian merangsang oksitosin tadi ya dengan beberapa cara tadi, kemudian dengan memijat payudara. Nah kalau misalnya terus bagaimana Bu kalau misalnya kita di tempat umum yang memang tidak menyediakan ruangan untuk memerah atau memberikan ASI, itu seperti apa? Nah kalau sekarang itu sudah ada ini ya seperti perlak gitu ya, jadi perlaknya nanti dikalungkan gitu
Jadi ibunya ketika memerah itu tidak akan terlihat orang lain gitu. Jadi bagian menutupi bagian payudara sampai ke perut seperti itu. Nah, ini wadah penyimpanan ASI itu wadah keras dengan bahan kaca atau plastik polypropylene yang food grade ya, yang tebal. Kemudian tidak disarankan menggunakan wadah berbahan logam, kemudian plastik polietilen dan plastik yang mengandung bisphenol A. Kantong plastik khusus dapat digunakan untuk jangka waktu yang pendek, kurang lebih 72 jam. Penyimpanan yang lama beresiko tumpah, bocor, terkontaminasi dan menempelnya beberapa komponen ASI pada permukaan kantong plastik sehingga nilai gizi berkurang. Jadi kalau misalnya mau yang pakai plastik, pakai yang plastik yang memang untuk khusus untuk ASI perah gitu ya, yang dia nggak bocor gitu loh, yang memang dia nanti walaupun nanti dibekukan itu plastiknya tidak akan rusak gitu. Nah, ini contoh penyimpanan ASI ya, wadahnya ya, bisa berupa yang plastik food grade seperti ini. Bisa juga yang tadi yang botol kaca seperti botolnya UC 1000 itu kalau kalian pernah lihat ya. Kemudian ini yang plastik khusus ASI. Kemudian ini ada yang bentuknya mangkok seperti ini juga. Kemudian ini ada petunjuk pemakaian pompa ASI. Yang pertama, duduk dengan nyaman dan santai. Pegang corong ASI antara telunjuk dari jari tengah. Nah, intinya untuk pemakaian pompa ASI itu corongnya itu harus menutup ASI dengan sempurna gitu ya. Jadi jangan ada udara yang jangan ada rongga udara, karena nanti dia nyedotnya jadi tidak maksimal gitu. Nah, ini kalau misalnya sudah pas, kalau misalnya menggunakan yang manual berarti baru kita pompa. Kalau misalnya menggunakan yang listrik nanti ya tinggal dinyalakan saja ininya mesinnya. Nah, ini contoh pompa ASI manual. Jadi ada yang bentuknya bulat seperti ini ya, ini yang bentuk lama. Tapi beberapa masih menggunakan ini juga. Nah, ini nanti AC-nya masuk di sini ya, masuk di sini. Kemudian kalau nanti jadi harus, kalau misalnya sudah agak penuh nanti dituang gitu, udah agak penuh dituang. Nah, kalau yang sekarang banyak digunakan itu yang bentuknya seperti ini ya, jadi ini nanti tinggal seperti dipencet-pencet gitu, terus nanti langsung AC-nya langsung masuk ke dalam botol ini gitu, jadi bisa langsung disimpan. Kemudian ada juga yang dia bentuk pompanya di sini seperti tensi gitu juga ada. Nah, ini juga sekarang itu sudah ada pompa ASI elektrik ya. Ini ada yang dia mesinnya di sini tersendiri seperti itu. Kemudian nanti jadi ibunya bisa sambil bekerja, sambil melakukan yang lain gitu ya. Nanti sambil memompa ASI. Kalau misalnya yang manual tadi kan harus dipompa dengan tangan, jadi ibunya biasanya nggak bisa sambil melakukan hal yang lain gitu. Nah, kemudian ada juga yang dia elektrik tapi mesinnya di sini, di atas ini juga ada. Kemudian ada juga yang dia satu mesin tapi langsung 2 corong, jadi nanti langsung kanan kiri disedot semua. Kalau misalnya kayak gini kan harus satu-satu ya, jadi kanan dulu terus nanti baru yang kiri. Nah, kalau misalnya dia 2 corong seperti ini nanti langsung dua-duanya dalam satu waktu bisa. Nah, ini tata cara menyimpan ASI P atau ASI perah ya. Jangan lupa memberi label hari dan tanggal. Nah, ini yang paling penting karena apa? Karena waktu simpannya setiap ASI perah itu kan ada maksimalnya ya, ada expirednya. Nah, kalau misalnya tidak kalian tanggali, nanti kalian tidak tahu kapan ASI ini diperah. Jadi pokoknya kalau misalnya memasukkan ke freezer habis setelah merah gitu ya, itu harus ditulis tanggalnya gitu. Terus kalau misalnya nanti mau mengambil ASI perahnya, diusahakan ngambilnya yang diperah paling duluan gitu. Jadi yang misalnya yang hari ini mau mengecerkan ASI perahnya, pilih yang 1 minggu yang lalu atau yang kapan gitu. Jadi jangan yang baru-baru dulu yang diambil gitu. Kemudian sebelum dimasukkan ke dalam freezer, ASI P didinginkan terlebih dahulu di dalam lemari es atau
kulkas. Jadi sebelum masuk freezer, masuk ke yang bawah dulu biar dingin. Kan kalau AC itu anget ya, anget karena sebelum dimasukkan ke freezer. Jadi jangan anget langsung dimasukkan ke freezer, tapi didinginkan dulu, dimasukkan ke yang kulkasnya yang bawah. Kemudian sebaiknya menyimpan ASI P sebanyak 60-120 ml per botol atau wadah. Ya itu disesuaikan dengan nanti ini ya, enaknya itu disesuaikan dengan jumlah minum bayinya. Kalau misalnya bayinya masih dia sekali minum itu 60 ml, ya simpanlah 60 ml gitu. Jadi sekali mengencerkan ASI itu memang untuk sekali minum gitu. Jadi nggak ada sisa dan nggak kurang gitu ya. Kemudian kalau misalnya isi botolnya jangan sampai terlalu penuh ya, karena kalau misalnya dimasukkan ke freezer itu kan biasanya terus ada pemuaian, ada mengembang gitu ya. Jadi kalau misalnya terlalu penuh nanti pecah. Kemudian gabungan ASI P dari hasil beberapa kali perah atau pompa dapat dilakukan dalam satu botol atau wadah sesuai dengan metode penyimpanan ASI. Nah misalnya dalam satu hari ini merahnya 3 kali gitu ya, merahnya 3 kali 20 ml misalnya. Nah itu bisa dijadikan satu ketika mau masuk ke freezernya jadi 60 ml. Itu kalau masih dalam satu hari, nanti kan tanggalnya kan sama. Nah ini cara menghangatkan ASI itu jika stok banyak, kombinasikan antara ASI beku dan ASI segar. Kalau misalnya ibunya ini ya jika stoknya banyak, jadi biar kualitasnya dapat yang lebih baik. Kemudian cairkan ASI beku selama 12 jam dalam lemari es atau kulkas sebelum diberikan kepada bayi. Jadi dari freezer diturunkan ke kulkasnya, kemudian baru diberikan. Nanti menghangatkannya itu dengan cara meletakkan botol atau wadah ASI di dalam mangkok berisi air hangat atau pegang botol di bawah aliran air hangat dengan suhu maksimal 40 derajat Celcius. Jadi bisa baskom diisi air panas, air hangat, kemudian botolnya ditaruh situ, atau misalnya kalian punya keran air hangat, nah itu bisa dialirkan di air hangatnya itu. Tidak boleh memanaskan ASI di atas kompor ya, jadi nggak boleh direbus. Kemudian jangan dipanaskan dengan microwave. Kemudian karena ASI tidak bersifat homogen, apabila disimpan maka terjadi proses pemisahan lemak. Jadi kalau misalnya disimpan itu nanti dia yang bawah warna putih, kemudian yang atas itu biasanya agak kuning tuh lemaknya. Nah itu nggak apa-apa, nanti kalau misalnya mau diberikan tinggal dikocok aja biar nyampur lagi. Kemudian jangan lupa untuk memeriksa suhu ASI yang sudah dihangatkan sebelum diberikan kepada bayi. Nah jangan sampai diberikan kepada bayi ASInya masih panas banget, akhirnya bayinya jadi kesakitan gitu ya ketika meminum. Kemudian tidak perlu mencicipi ASI sebelum diberikan kepada bayi, kecuali jika baunya sangat tajam atau curiga basi. Jadi kalau misalnya kok baunya kok ini ya seperti busuk dan yang lain-lain, nah itu baru dirasakan, nggak apa-apa. Nah ini untuk metode penyimpanan ASI. Jadi penyimpanan ASI perah ini ada, tadi ibu bilang ya, ada expirednya, jadi ada waktu simpannya. Misalnya ini ya, untuk penyimpanan kalau di suhu ruangan itu ASI segar itu hanya bertahan 3-4 jam. Kemudian kalau misalnya kondisi sangat bersih itu bisa 6-8 jam. Kemudian kalau disimpan di cooler bag, jadi ada namanya cooler bag, jadi tas gitu ya, nanti diisi tasnya itu ada dibalut, di dalamnya itu ada kayak aluminium foil gitu ya, jadi untuk menjaga suhu di dalam tasnya itu. Nah nanti dimasukkan es batu di sana, kemudian ASInya di situ. Nah biasanya ini dibawa oleh ibu-ibu yang bekerja tadi ya, jadi untuk menyimpan ASI perah, karena kan nggak selalu ada kulkas ya di tempat kerja. Nah jadi nanti dimasukkan hasil pemerahannya itu dimasukkan situ, nah itu bisa bertahan 24 jam. Kemudian di lemari es dengan suhu 0-4 derajat Celcius itu bisa 3 hari.
Jadi yang bukan di freezernya ya ini, tapi yang di kulkasnya itu bisa 3 hari dan bisa 8 hari jika kondisi sangat bersih. Kondisi sangat bersih itu maksudnya kalau di lemari itu berarti di kulkasnya itu misalnya memang nggak nyimpen bahan makanan lain gitu ya, dan hanya ada beberapa ASI saja mungkin gitu, jadi dinginnya kan lebih maksimal gitu ya. Kemudian di freezer, kalau lemari esnya 1 pintu, jadi kan ada kalau lemari es 1 pintu itu freezernya kan di dalam gitu ya, kecil itu. Nah itu cuma bisa bertahan 2 minggu. Karena apa? Karena dinginnya tidak semaksimal kalau freezer yang memang dia hanya 1 kotak itu hanya untuk freezer saja gitu ya, yang lemari es 2 pintu. Nah itu berbeda dia performa mendinginkannya gitu ya. Jadi kalau yang tadi 1 pintu tadi dia bisa 2 minggu, kalau yang 2 pintu itu bisa 3-6 bulan. Kemudian kalau yang freezer tunggal itu yang memang dia 1 lemari itu isinya freezer semua. Kalau misalnya kalian pernah lihat mungkin di penjual es batu gitu ya, atau mungkin yang ada juga yang di freezer untuk nugget dan yang lain-lain. Nah itu bisa 6 bulan sampai 12 bulan. Catatan penting, ASI perah boleh disajikan dingin atau hangat sesuai keinginan bayi. Nah, ASI perah dari jadwal memerah yang berbeda dapat digabungkan tadi ya, jarak waktu dengan syarat jarak waktu memerah maksimal 24 jam. Didinginkan hasil perahan minimal 1 jam dalam lemari es, bukan freezer ya, sebelum digabungkan. Kemudian jika mati listrik, tambahkan es batu sebanyak mungkin ke dalam freezer selama botol ASI juga Sesama botol ASI juga akan saling mendinginkan. Biarkan pintu freezer tertutup selama mungkin. ASI mencair jika masih ada inti bekunya, bisa dibekukan kembali. Jika mencair sama sekali masih dapat digunakan sampai 24 jam setelah mencair. Jadi gini, misalnya tiba-tiba mati lampu, kita harus menyelamatkan ASI perah yang ada di kulkas ya, yang ada di freezer. Jadi kalau misalnya kok nggak nyala-nyala misalnya, nah kita langsung tambahkan es batu di sana. Jadi es batu ditaruh di sana, jadi biar ASI-nya tetap dingin. Kalau misalnya kok sampai bener-bener sampai udah nggak bisa udah dikasih es batu tapi karena matinya 2 hari ya akhirnya jadi mencair semua. Nah kalau sudah mencair semua itu masih bisa digunakan selama 24 jam, setelah itu harus dibuang. Kemudian tadi ya, jangan diusahakan kalau misalnya tadi mati lampu itu jangan buka tutup freezernya atau kulkasnya, karena nanti akan mempengaruhi suhu di dalam freezer dan kulkasnya, karena ketika kita buka otomatis udara dari luar akan masuk sehingga yang di dalam akan lebih cepat mencair. Jadi sebisa mungkin ya udah ditutup gitu ya. Kemudian memberikan ASI perah itu hindari penggunaan DOT untuk mencegah bayi mengalami gejala-gejala bingung puting. Nah biasanya kalau bayi sudah pakai DOT itu dia jadi nggak mau ngenyot payudaranya ibunya, karena apa tadi namanya bingung puting gitu ya. Jadi lebih nyaman menggunakan DOT-nya sehingga dia nggak mau lagi untuk menyusu dengan payudara ibu. Kemudian kenapa sih kok tadi ya resikonya menggunakan DOT itu, karena bisa membuat bingung puting tadi. Kemudian lebih beresiko karena DOT itu kan bahannya dari plastik dan yang lain-lain. Nah kita harus yakin kalau misalnya menggunakan DOT itu kita harus pakai yang PP tadi ya, yang bahannya plastik PP. Kemudian sulit dibersihkan dan disterilkan. Jadi penggunaan DOT itu kita harus hati-hati. Karena apa? Karena lebih berisiko terkena infeksi. Makanya kalau misalnya menggunakan botol atau DOT itu memang harus kita sterilkan benar-benar gitu ya, dan setiap hari itu harus disterilkan. Karena kadang mencuci aja dengan sabun itu tidak cukup. Kemudian gangguan pertumbuhan rongga mulut, rahang dan gigi. Jadi giginya jadi maju gitu ya biasanya. Kemudian gangguan dan hambatan kemampuan bicara.
Nah, itu metode pemberian ASI perah itu bisa secara langsung melalui gelas kecil atau cangkir. Jadi seperti ini ya. Jadi dia gelasnya ada sedikit corong gitu. Nah, bisa dengan gelas seperti itu atau dengan pipet. Kemudian atau berupa alat suntik, jadi seperti sepet tapi nggak ada jarumnya gitu, nanti ditetes-teteskan gitu. Kemudian menggunakan botol yang ujungnya terdapat sendok. Jadi ada, kalau misalnya kalian pernah lihat yang dia botol dot tapi nggak ada kenyotannya, tapi adanya sendok di atasnya. Jadi ketika digulingkan nanti isi dotnya akan mengalir ke sendoknya. Kemudian pangku bayi dalam posisi tengah duduk biar tidak tersedak ya. Kemudian tempelkan pinggir cangkir atau sendok ke bibir bayi. Kemudian biarkan bayi minum sendiri dengan dorongan lidahnya. Jadi jangan digelonggong ya, tapi memang bayinya yang nyeruput atau menjilat gitu. Nah, ini untuk pemberian ASI pada ibu pekerja itu seperti apa? Yang pertama, malam hari susui bayi sesering mungkin dan selama mungkin. Jika bayi usianya sudah 6 bulan, berarti kan sudah bisa makan makanan pendamping ASI ya. Nah, itu pada saat ibu bekerja, hentikan makan atau minuman pada pukul 5. Kemudian jadwal pemberian ASI-nya jam 6 sebelum berangkat kerja itu disusui dulu sekenyang-kenyangnya. Kemudian pukul 7 ibunya sudah berangkat bekerja, nanti pukul 8 sampai 17 sampai 5 sore itu diberikan ASI perah. Kemudian ibu setiap 4 jam itu, atau setiap 3 jam ya, 2 atau 3 jam memerah ASI. Nanti pukul 5 ibu sudah pulang, nanti ASI perahnya dimasukkan ke dalam freezer seperti itu. Nah, ini untuk materi adaptasi ibu dan proses menyusui sampai di sini. Kita lanjutkan di materi selanjutnya.